Ah, Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Apakah masih dalam perjalanan pulang kerja? Atau ada yang bersedih? Jangan sedih-sedih dong. Kita harus bahagia. Harus bersuka cita. Oke, kita akan memulai ibadah komsel kita. Pertama kita akan mengangkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan menyanyikan lagu ini dari awal ya teman-teman. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami semua, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama-sama di Zoom pada malam hari ini untuk menikmati pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Koyo. Kiranya Tuhan pimpin teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang kerja, kiranya bisa sampai di rumah dan bisa mengikuti bersama-sama ibadah komsel kami pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Kalaku Cari Damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Waktu selanjutnya aku serahkan kepada Koyo. Oke, terima kasih Karin. Selamat malam semuanya teman-teman. Apa kabar? Baik ya, senang kita bisa berjumpa kembali di Komsel pada hari ini. Oke, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh rindu dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sebuah rutinitas kami berkomsel pada malam hari ini, tapi kami juga boleh mempunyai tujuan hidup kami, yaitu untuk menyenangkan hati Engkau dan juga untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh memahami akan firman-Mu. Tidak hanya kami memahami, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, begitu juga untuk teman-teman kami yang lainnya. Kiranya Tuhan juga boleh pimpin. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke teman-teman, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang spiritual ya. Minggu lalu Ibel udah sharing tentang spiritual gift untuk semuanya ya, for everyone. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang loving, using my gift or spiritual gift. Nah, berbicara tentang spiritual gift ini sangat unik sekali ya, di mana Tuhan itu memberikan kita tuh sebuah karunia ya, karunia untuk kita lakukan, karunia untuk kita berikan kepada Tuhan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kita untuk sendiri ya, tapi karunia ini diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman, kira-kira nih sebelum Koyo lebih lanjut lagi, ada yang tahu nggak apa perbedaannya talenta dan karunia? Nah, ini teman-teman, menurut kalian apakah perbedaan talenta dan karunia, apakah keduanya ini sama? Apakah berbeda? Nah, menurut pandangan teman-teman, apa yang membedakannya, atau mungkin keduanya sama? Mungkin boleh di unmute, mungkin boleh di chat chat nggak apa-apa, nanti kita sharing aja ya pada malam hari ini. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami. Mungkin buat kalian apakah sama, apakah berbeda, apakah talenta, apakah karunia. Jadi kita memahami bersama-sama. Kira-kira apakah ada dari tanggapan dari teman-teman, apakah perbedaan talenta dan karunia? Yuk, teman-teman. Gimana? Apa-apa, salah juga nggak apa-apa kok. Ini bukan kelasnya kok Yonatan. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, talenta masih bisa dilatih ya. Oke. Ada yang lain teman-teman mungkin? Kalau talenta masih bisa dilatih. Oke. Kalau karunia langsung dari Tuhan. Oke, terima kasih Cepi sudah memberikan tanggapan. Oke. Mungkin yang lain, talenta masih bisa dilatih, karunia langsung dari Tuhan. Ada yang lain? Nah, beberapa minggu yang lalu kan kita sudah belajar nih dari Kak Senja, terus Ibel. Itu kan Koyo perhatiin kan Komsel ini berbicara kan tentang spiritual nih, spiritual karunia. Nah, sekarang kita pasti udah tahu dong apa sih karunia itu sesungguhnya. Nah, berbicara tentang karunia, apakah sama dengan talenta gitu loh. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih pandangan, mungkin teman-teman bisa kasih masukan, apa itu perbedaan tentang talenta dan karunia, apakah keduanya sama. Nah, kalau Koyo kasih clue-nya, dua-duanya
itu adalah pemberian Tuhan. Yes, itu ya. Clue-nya adalah betul, itu pemberian Tuhan. Tapi selebihnya apa itu? Apa yang membedakan talenta dan karunia? Ada lagi mungkin teman-teman? Oke, kalau tidak ada, nah untuk talenta dan karunia ini adalah sama-sama pemberian Tuhan, betul ya, karunia pemberian Tuhan. Namun untuk talenta itu adalah pembawaan ya, pembawaan lahir, pembawaan atau bakat alamiah. Itu adalah talenta. Oke. Sejak lahir kita bisa main musik dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin belajar ya. Orang-orang yang belajar itu butuh waktu. Tapi kalau orang-orang itu sudah pembawaannya dari lahir atau bakat alamiah, ya belajar tapi gampang gitu loh untuk menguasai musik gitu ya. Karena sudah bakat gitu ya. Mungkin papa mamanya gennya itu pemusik, gennya itu suaranya merdu gitu ya. Itu jadinya nggak terlalu susah untuk belajar gitu ya. Nah, terus dimiliki oleh siapa saja. Nah, talenta itu dimiliki oleh siapa saja. Tidak hanya pandai main musik, tidak hanya mungkin bisa ngomong enak gitu ya, untuk pembawaan nge-MC itu lebih enak gitu ya. Kita kemarin aja berdiskusi sama Cepi tuh kayaknya bukan bakat kita. Tapi itu lama-kelamaan ya udah kita gali, kita terus belajar itu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau itu bukan sesuatu hal yang bakat, tapi kita harus mendapatkan karunia ya, karena kita akan memproses itu semuanya, tapi ya itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin sudah ahlinya di dalam MC karena sudah menjadi makanan setiap harinya, atau mungkin sudah bakatnya seperti itu, sudah suka ngomong, oke, suka ada di pertemuan ini dan itu ya beda cerita dengan kita berdua ya Cep ya. Tapi itu ada sesuatu hal yang unik gitu loh, ada sesuatu hal yang Tuhan bisa kasih itu untuk kemuliaan nama Tuhan karena kita bersedia untuk melayani Tuhan. Nah, tentang karunia, nah memang dua-duanya adalah sama, yaitu pemberian Allah. Karunia itu diberikan secara khusus atau anugerah kepada orang-orang yang percaya. Nah, kita semuanya ini adalah orang-orang yang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Makanya kita diberikan karunia. Nah, nanti kita akan lebih lanjut lagi karunia-karunia apakah yang Tuhan yang kita bisa dapatkan, dan itu tadi karunia itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karunia itu adalah hasil dari lahir Roh Tuhan. Ya, hasilnya adalah roh dan berkarya. Kalau kita pahami ketika Pentakosta itu ya turunnya Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata gitu ya. Mereka tidak memahami, mereka tidak belajar, mereka juga bukan bakatnya, tapi itu adalah karunia rohani, karunia Tuhan, Roh Kudus yang turun kepada murid-muridnya. Jadi mereka bisa berbahasa. Jadi itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Jadi teman-teman, kita semuanya ini diberikan karunia Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi ini adalah anugerah Tuhan. Karunia tuh tidak hanya diberikan 1, 2, tapi kalau kita mengembangkannya itu pasti banyak. Ya, nah kalau kita lihat tadi talenta, ya kita punya talenta musik, kita bisa nge-MC, kita bisa suara kita bagus, talenta kita memasak, talenta kita main melukis dan lain sebagainya, itu adalah talenta. Tapi tidak semua talenta yang kita punya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak semua talenta jadi semua talenta ini itu tidak hanya Kristen, orang yang percaya saja mendapatkannya. Ya, tapi semua orang, meskipun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka diberikan talenta. Nah, itu talenta. Tetapi kalau karunia roh, karunia itu adalah hasil dari Tuhan, hasil dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah kita memberikan karunia ini, talenta ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya, kita mungkin punya bakat sejak kecil dengan suara yang bagus, tapi kita sadar diri bahwa karunia ataupun talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, karyanya adalah dari Roh Kudus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang membedakannya. Jadi talenta mungkin ada begitu banyak orang yang tidak memuliakan nama Tuhan, dan tidak hanya orang Kristen mendapatkan talenta. Bisa saja mereka menggunakannya hanya untuk diri mereka sendiri, tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi karunia inilah karunia yang diberikan kepada Tuhan untuk kita semuanya, dilahir barukan. Kita sadar menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan memberikan karunia kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, talenta dan karunia. Kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 7, talenta dan karunia, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, di sini dikaruniakan penyataan roh. Penyataan roh itu adalah Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan setiap orang percaya dan dinyatakan dalam buah kita, dinyatakan dalam tindakan kita, dinyatakan dalam kelakuan kita. Karena Roh Kudus ini hadir dan diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan, ya, dikaruniakan. Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan karunia dan dinyatakan. Dan roh ini untuk apa? Kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita punya bakat, kita punya talenta, mungkin hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang di sana tidak memahami, meskipun mereka orang percaya kepada Tuhan. Tapi mereka percaya kepada Tuhan tidak sepenuhnya memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Tapi kita diingatkan kembali bahwa talenta ataupun karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya ini untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan kepentingan bersama. Kepentingan untuk membangun, kepentingan untuk menyenangkan hati Tuhan. Gereja ada banyak karunia roh, seperti halnya tubuh. Tubuh manusia tidak hanya terdiri dari mata saja, tapi kita lihat seluruh rangkaian tubuh ini ada mata, telinga, kaki, tangan. Mereka mempunyai fungsi dan masing-masing kebutuhan tersendiri. Tetapi tubuh ini mengarahkan kepada satu, yaitu kepada Yesus Kristus. Gereja pun sama, memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi mengarahkan kepada kepala, yaitu Yesus Kristus, yang saling menasehati, yang saling mengasihi, dan itu untuk kepentingan bersama. Kalau kita lihat di Roma 12 ayat 3-8, nah ini minggu lalu Ibel sudah sempat menyinggung tentang karunia roh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada bernubuat, hendaklah engkau bernubuat. Engkau diberikan hati untuk melayani, layanilah Tuhan dan sesamamu. Kalau engkau tahu bahwa engkau bisa melakukan untuk mengajar, berikanlah pengajaran yang baik kepada teman-teman kamu, kepada orang-orang para pekerja, kepada keluarga, dan banyak orang yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kamu. Jadi kita diberikan talenta untuk mengajar. Jadi berikanlah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau engkau mengetahui bahwa engkau bisa menasehati, engkau bisa memberikan masukan kepada orang, berikanlah nasihat itu kepada teman-teman kamu. Atau bisa berbagi, berikanlah itu. Mungkin apa yang dapat kita berikan kepada teman-teman kita itu adalah berbagi, ya. Generous itu nggak banyak orang yang mempunyai rasa berbagi, ya. Kalau kita mungkin bisa survei, ya, itu teman-teman bisa memahami apakah teman-teman itu lebih strongnya di bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, berbagi, pemimpin, atau kemurahan. Itu sepertinya kayaknya mungkin lebih bagus, ya, kalau kita punya survei itu untuk memahami diri sendiri, kita ini lebih cenderungnya kemana gitu, ya. Nah, tapi di dalam hati kita juga ada
kemauan dan juga untuk sadar diri. Karunianya ada di mana gitu ya. Kalau kita bisa mengajar, berikanlah itu untuk mengajar kepada orang lain. Kalau kita sadar diri untuk menasehati, berikanlah nasihat kepada orang-orang yang membutuhkannya dan berbagi dan juga pemimpin dan juga kemurahan. Nah, ini adalah karunia roh yang diberikan kepada kita semuanya. Sadar tidak sadar, kita memiliki semuanya ini. Kita bisa bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, berbagi, pemimpin, dan kemurahan. Namun teman-teman, kita harus sadar diri, yang prioritinya, yang top, tertingginya, kita harus bisa memilih ya. Ya mungkin kita bisa semuanya ini, tapi ada satu yang paling kuat di dalam teman-teman. Oke, mungkin melayani ya. Boleh kita bisa melayani teman-teman, melayani Tuhan, melayani banyak orang. Kalau kita top nomor satunya melayani ya, itu adalah karunia dari teman-teman untuk melayani. Tapi kalau karunianya mungkin nomor 2 adalah menasehati, ya boleh saja untuk menasehati, atau mungkin lebih dari 2 atau lebih dari 3. Nah, kalaupun lihat dari sini, jujur kalau Koyo lihat sendiri dalam diri Koyo, itu yang pertama yaitu mengajar. Oke, tidak hanya Koyo mengajar di sekolah, tetapi juga mengajar di dalam kebenaran firman Tuhan, yang memang adalah kebenaran firman Tuhan yang Koyo harus berikan, yang Koyo harus sharingkan kepada teman-teman dan banyak orang, untuk mengajar, untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua yang Koyo lihat adalah melayani. Nah, secapek apapun, sejenuh apapun, ya melayani adalah hal sesuatu yang bahagia, yang ada rasa sukacita tersendiri. Itu hal yang melayani. Dan yang ketiga adalah berbagi. Nah, itu kayaknya Koyo banget. Tapi teman-teman nanti mungkin kita bisa sama-sama belajar, atau mungkin ada questionnaire untuk dari kita bisa kemas. Mungkin kita bisa lihat nih survei dari teman-teman, apakah karunia dari teman-teman itu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, berbagi, pemimpin, dan kemurahan. Nah, itu adalah karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, kita harus ingat, semua dipanggil dan diperlengkapi untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Nah, jadi semuanya kita dipanggil ya. Semua dipanggil dan diperlengkapi untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Jadi teman-teman, jangan ada yang minder. Kayaknya aku nggak bisa ini deh, kayaknya aku nggak bisa itu deh. Nah, ya, kita semuanya ingat dipanggil untuk ambil bagian dari pekerjaan pelayanan. Sekecil apapun, itu adalah pelayanan. Itu adalah melayani Tuhan. Asal kita melayani Tuhan dengan sukacita. Di dalam Efesus 4 ayat 12, ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Supaya itu diberikan, supaya kita bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Allah agar masing-masing dapat saling melayani dan seluruh anggota tubuh Kristus semakin bertumbuh. Bayangkan teman-teman kalau sebuah komunitas ataupun gereja, kita tidak ada multimedia, ataupun kita tidak ada yang membawain persembahan, atau mungkin tidak ada yang happy Sunday ya, selamat hari Minggu, apa kabar? Coba bayangin hal yang paling kecil itu aja. Ya, kita tidak ada seperti itu. Nah, rasanya kan ada aneh gitu. Nah, tapi teman-teman, itu jangan diremehkan. Mungkin hal yang paling kecil pun itu sangat berarti gitu ya, untuk kita bersedia untuk melayani. Kita ada usher, kita ada mungkin dulu sebelum QR kita mengedarkan persembahan, singer, dan lain sebagainya. Jangan dipandang bahwa pelayanan itu sebuah hal yang besar gitu ya. Tidak, tapi hal yang paling kecil pun itu sesuatu hal yang sangat berarti ya. Nah, di sini dikatakan semua dipanggil untuk dilengkapi dan ambil bagian untuk pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Itu teman-teman. Jadinya berbahagialah kita, anak-anak youth di tempat ini yang bersedia untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun, kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Bersemangat untuk membangun tubuh Kristus. Kalau ada satu yang luka, kalau ada yang sedih, kalau ada yang mungkin
ya lagi perasaannya nggak enak. Nah, disinilah peran tubuh Kristus, peran komunitas yang baik untuk saling membangun, untuk saling menguatkan, dan saling mendoakan. Jadi saling melayani dan seluruh anggota tubuh semakin bertumbuh. Nah, berbicara tentang gereja, ada author yang sangat menarik, mungkin teman-teman pernah mendengar beliau itu dari namanya Dallas Willard. Ya, beliau kemarin beberapa mencoba untuk mencari dan dan ketemu, dan kebetulan ada bukunya di library juga, dan Koyo mencoba untuk membaca dan sangat menarik. Ini ada quote dari dia. Kehidupan spiritual Kristen adalah kehidupan spiritual yang merujuk pada proses di dalam roh sedemikian rupa sehingga menjadi seperti Kristus sendiri. Nah, teman-teman, kehidupan spiritual Kristen ini adalah sebuah proses, ya, merujuk kepada sebuah proses. Proses bagaimana kita bisa membangun tubuh Kristus itu sendiri dan kita sadar diri bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan, bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberikan itu untuk kita semuanya menjadi orang-orang yang percaya, yang dipilihnya, dan untuk membangun tubuh Kristus. Dan itu semuanya adalah proses. Proses di dalam roh sedemikian rupa sehingga kita menjadi Kristus itu sendiri. Nah, sangat menarik ya. Kalau kita berbicara tentang proses di dalam roh dan merujuk pada seperti Kristus. Ini tidak hanya berbicara tentang kita mengenali tentang spiritual gift kita, tapi juga bagaimana Tuhan memberikannya di dalam kita bergereja. Nah, Dallas Willard ini berbicara tentang spiritual formation gereja. Ya, jadi kita juga harus sadar nih, Tuhan memberikan karunia ini untuk membangun di dalam sebuah komunitas, untuk membangun di dalam pelayanan kita bergereja, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Nah, adalah sebuah proses. Berbicara tentang proses, tentunya tidak gampang ya untuk proses. Contoh simpel aja, kalau teman-teman di sini kebanyakan anak-anak SMP dan anak-anak SMA, itu sebuah proses untuk belajar, proses untuk naik kelas. Memang nggak mudah, memang nggak gampang untuk naik kelas. Pasti ada ujiannya, pasti ada banyak hal tetek bengeknya. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita ini diproses dan diasah ya. Dan selama proses kehidupan kita ini, kita semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Dan bagaimana kita bisa menggunakan karunia itu. Kita harus ingat bahwa karunia yang Tuhan berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memahami akan karunia roh itu sendiri. Karunia roh memang untuk kepentingan bersama. Jadi, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu karunia roh untuk kepentingan bersama. Tadi kau sudah singgung ya, karunia roh untuk kepentingan bersama. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Jadi teman-teman, perlakukanlah karunia roh sebagaimana Tuhan kehendaki. Di dalam 1 Korintus 14, 18-19, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua, tetapi dalam pertemuan jemaat-jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, kita tahu Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus adalah yang dipakai Tuhan. Dan Rasul Paulus ini mengucap syukur kepada Tuhan bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh daripada kamu semuanya. Tetapi dalam pertemuan jemaat-jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata dapat dimengerti. Ya, 5 kata ini adalah menasehati, menegur, melayani, bernubuat. Itu hal-hal yang mudah dimengerti oleh jemaat-jemaat dibandingkan dia berkata dengan bahasa-bahasa roh yang orang lain tidak dapat dimengerti. Nah, jadi teman-teman, kita bisa belajar daripada Rasul Paulus, karunia roh untuk kepentingan bersama sebagaimana Tuhan kehendaki. Jadi kalaupun kita hanya untuk memiliki
satu karunia roh untuk melayani, ya nggak apa-apa, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Daripada kita memiliki banyak karunia, tetapi kita tidak bisa memberikan kepada orang lain dan terlebih kemuliaan nama Tuhan, ya percuma. Better kita memiliki satu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat dimengerti. Jadi perlakukanlah karunia itu sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, yaitu melayani sesuai dengan karunia. Apa yang dimaksud dengan melayani sesuai karunia? Melayani sesuai dengan karunia, kita sadar diri nih. Kita punya bernubuat, hendaklah engkau bernubuat. Kita mempunyai hati untuk melayani, layanilah. Kita memiliki untuk menasehati dan mengajar, lakukanlah itu. Jadi orang yang memiliki dan sadar diri, orang yang seperti itu adalah hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 11, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagaimana pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dengan segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita sadar diri akan pelayanan kita, hendaklah pelayanan kita ini kita selalu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kalau kita sadar diri bahwa kita diberikan karunia untuk menasehati, penuhilah dengan kasih Tuhan. Kalau kita sadar diri bahwa kita dikasih karunia roh untuk mengajar, untuk bernubuat, penuhilah hati kita dengan kasih Tuhan. Ini adalah contoh di dalam 1 Petrus. Berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, tidak bersungut-sungut. Sama halnya dengan karunia roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin ada orang banyak di luar sana, mereka memahami akan karunia roh, tapi mereka bersungut-sungut. Tapi mereka setengah-setengah untuk melayani Tuhan. Nah, teman-teman, apakah kita setengah-setengah untuk melayani Tuhan? Nah, kami berharap sebuah komunitas youth yang kita bangun, meskipun tidak banyak, tapi alangkah baiknya kalau kita melayani Tuhan itu dengan kasih Tuhan, dengan sepenuh hati kita. Dan ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan kasih. Karena apa? Karena untuk kemuliaan nama Tuhan, ialah mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman, mari kita gunakan karunia ini semata-mata untuk kasih Tuhan, karena kita sudah mengalaminya. Berikutnya, yang ketiga yaitu kehidupan yang diubahkan. Nah, teman-teman, kita tahu nih dan kita harus sadar diri, kehidupan kita ini sudah diubahkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bagian dari komunitas yang kita boleh tumbuh bersama-sama. Jadi teman-teman, kehidupan yang diubahkan ini adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia. Ya, masa sih kita sama-sama dengan dunia? Kan enggak, ya. Apa sih maksudnya dari kehidupan yang diubahkan? Kehidupan yang diubahkan adalah kehidupan yang berbeda dengan corak dunia. Dunia menawarkan sesuatu yang instan, dunia menawarkan sesuatu yang jauh dari persekutuan, jauh dari kehidupan orang percaya. Ya udahlah, nggak usah ke gereja juga nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak usah komsel juga nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak usah berdoa juga nggak apa-apa. Kan nggak tiap hari kita melakukannya seperti itu. Mungkin ada sesuatu hal yang mendesak, nggak apa-apa kita nggak bisa bergereja. Nggak apa-apa kita nggak bisa berkomunitas untuk komsel dan berdoa dan membaca Alkitab dan sebagainya. Tapi itu akan menjadi keterusan karena kita nyaman dengan dunia ini. Nah, ingat teman-teman, kita harus sadar diri bahwa kehidupan yang diubahkan ini adalah kehidupan yang mencerminkan akan kasih Tuhan, mencerminkan akan menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita mempunyai karunia roh. Karunia roh inilah yang memampukan kita untuk membedakan antara dunia dan anak-anak
Tuhan. Nah, pertumbuhan iman dan jemaat. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi teman-teman, kalau kita sadar diri kehidupan yang diubahkan, jadi kita harus berubah. Berubah tidak hanya serupa dengan dunia ini, tetapi dengan semuanya. Akal budi, kita dapat membedakan kehendak Allah mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kita sudah diberikan karunia Allah. Karunia Allah ini kita bisa membedakannya. Kalau kita tidak bisa membedakan, ya kita stubborn gitu ya. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau kita sudah diberikan karunia dan kita sadar diri kita adalah menjadi bagian dari anak-anak Tuhan, itu akan kita mengerti untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam pertumbuhan iman dan teman-teman dan jemaat dan gereja Tuhan. Lalu poin yang berikutnya adalah bagaimanakah kita bisa menemukan karunia kita? Nah, ini poin yang paling penting juga ya. Mungkin teman-teman mungkin bingung atau mungkin bertanya bagaimana sih kita bisa menemukan karunia rohani kita sendiri itu. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu sadarilah bahwa kamu memiliki karunia. Nah, nih kita harus perlu sadar nih. Sadar diri bahwa kita itu memiliki karunia. Entah itu melayani, entah itu bernasihat, entah itu mengajar, ya. Kita harus sadar diri bahwa kita tuh memiliki karunia itu. Dan karunia itu lama-kelamaan kita pahami dan sadar diri. Oh, karunia diriku yaitu mengajar. Oh, karunia diriku itu yaitu melayani. Oh, karunia diriku itu tuh memberi. Nah, itu kita sadar diri untuk kita dapat melayani, untuk dapat mengajar, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus sadar itu. Dan yang kedua, berdoalah dan mintalah pimpinan Tuhan. Kalau kita pengen mengetahui, pengen menemukan karunia rohani, kita harus berdoa dan mintalah pimpinan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan karunia di dalam kehidupan teman-teman. Dan yang ketiga, mengertilah akan karunia yang Tuhan beri dan layanilah Dia. Jadi kita harus mengerti akan karunia yang Tuhan beri dan layanilah Dia, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Mintalah nasihat kepada pembimbing rohani. Ya. Jadi teman-teman, mintalah kalau kalian ragu, mintalah kepada kakak-kakak rohani. Di sini ada Kak Niko dan ada banyak kakak-kakak rohani kalian yang mungkin dekat ya. Di sini juga ada Kakak Cepi juga, atau Kak Senja atau Antonia dan sebagainya. Mintalah kepada pembimbing rohani dan berdoalah bersama-sama. Pasti di dalam sebuah komunitas yang sehat kita semua akan dibangun dan bertumbuh bersama. Dan kita bisa menemukan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita semuanya bisa saling melengkapi. Nah, itu kan perfect gitu, itu kan sempurna gitu loh. Untuk membangun satu dengan yang lainnya. Dan terimalah karunia itu dengan apa? Ucapan syukur. Beda memang karunia satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi kita saling melengkapi sebagaimana tubuh ini, sebagaimana tubuh Kristus. Dan terimalah karunia itu dengan apa? Ucapan syukur. Ya. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita menemukan karunia rohani. Lalu berikutnya, bagaimana kita mengembangkan karunia roh itu sendiri. Ya. Bagaimana kita mengembangkan? Yang pertama yaitu bersedialah untuk dipakai. Nah, ini nggak mudah gitu loh untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah mereka bersedia untuk dipakai atau tidak? Nah, ini adalah sebuah panggilan kepada kita semuanya. Teman-teman, apakah engkau bersedia untuk dipakai dan melayani Tuhan? Meskipun kita tidak pandai mengajar, meskipun kita tidak pandai untuk menasehati, meskipun kita tidak pandai untuk berbagi, tapi apakah engkau mau dan bersedia untuk dipakai sesuai dengan bakat, sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan
kepada teman-teman semuanya. Gunakanlah itu dan siap sedialah untuk dipakai dan responlah panggilan itu kepada Tuhan untuk kita semuanya. Terlibatlah dalam pekerjaan dan pelayanan. Semakin kita terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan, kita semakin tahu nih akan bakat kita, akan pelayanan kita, akan karunia roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gimana caranya kita tidak terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan? Ya, kita tidak tahu akan karunia roh kita ini di mana gitu ya. Tapi kalau kita aktif di dalam pelayanan, kita bersedia di dalam pelayanan, kita mengetahui karunia roh apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan yang terakhir, melayani dengan kasih. Yang tadi Koyu juga sebutkan, layanilah dengan kasih, dengan etikat kasih, dengan etikat baik. Kalau kita melayani dengan baik, kita juga dapat merasakan akan pelayanan kita. Kita juga akan merasakan hadirat Tuhan. Orang lain pun juga akan memahami dan melihat akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi, apapun yang karunia Tuhan berikan kepada kita, layanilah dengan kasih. Dan yang terakhir, temukanlah karunia itu. Sudahkah kita melihat karunia roh dalam kehidupan kita? Sudahkah kita giat untuk melakukannya? Karunia itu sepenuhnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, loving using my gift. Kita harus sadar diri, kita harus bisa menemukan karunia roh di dalam kehidupan kita. Dan sudahkah kita giat untuk melayani Tuhan? Dan semuanya yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya sharing ini bisa kita pahami, kita bisa mengerti, dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk memahami akan firman-Mu tentang karunia roh. Bapa di surga, berikan kami kepekaan dan berikan kami hikmat-Mu sehingga kami boleh memahami akan karunia roh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh dapat melakukannya, dan kami boleh dapat membangun tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu boleh kami hidupi dan kami boleh lakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Karin.